agar guru dapat membantu peserta didik dalam pengembangan dirinya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada materi tentang hakikat. Nah, pengembangan kurikulum sebagai suatu hal yang sangat penting, maka memerlukan strategi dalam pengembangannya agar kurikulum yang dikembangkan betul-betul berkualitas. Maka tahap awal dalam strategi pengembangan kurikulum adalah dengan memproses adopsi bahan kurikulum yang tentunya bisa berasal dari mana saja, sehingga bahan yang diperoleh bervariasi tergantung siapa yang memperoleh dan dari mana bahan tersebut diperoleh. Nah, apabila penyelesaian dilakukan untuk diri kita sendiri, maka dilakukan secara informal. Nah, walaupun memang prosesnya tetap secara sistematis. Nah, didokumentasikan pada setiap langkah dan dicekkan oleh orang lain serta dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sedangkan apabila penyelesaian untuk orang lain, maka proses tersebut dilakukan secara formal dan tentunya dengan tahap-tahap tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan pula. Nah, adapun proses tahapan yang dilakukan untuk menyeleksi bahan kurikulum secara formal yaitu, nah, pertama yaitu ada identifikasi kebutuhan. Nah, hal pertama dalam proses penyeleksian bahan kurikulum adalah mengidentifikasi kebutuhan. Dalam hal ini para ahli mengemukakan bahwa kebutuhan adalah ketidaksesuaian antara kenyataan dan keinginan. Hal ini dapat ditandai dengan kurangnya bahan-bahan ajar. Untuk mencapai tujuan pengajaran, sebagai contoh, terdapat beberapa sekolah yang menggunakan bahan pembelajaran seperti buku yang tidak sesuai dengan zamannya. Nah, ini banyak sekali terjadi. Nah, seperti menggunakan buku terbitan 18 tahun yang lalu, sehingga tujuan yang diinginkan tidak tercapai. Nah, untuk menutupi hal tersebut, perlu mengadakan bahan-bahan ajar baru yang disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, akan tetapi dalam proses pengadopsian bahan baru pun perlu penyeleksian yang ketat. Nah, pemilihan bahan hendaknya dilakukan oleh tim penyeleksi tentunya. Nah, tahapan yang dilakukan oleh tim penyeleksi diantaranya pertama yaitu mendaftar bahan ajar yang digunakan yang dirasa kurang relevan dengan kebutuhan. Nah, kemudian ada yang kedua, melakukan penelitian yang bertujuan untuk menyeleksi dan menilai bahan ajar baru yang telah diperoleh. Nah, bahan baru tersebut haruslah mencerminkan visi dan misi lembaga pendidikan tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu mencari dan memperoleh bahan kurikulum. Nah, cara kerja dari mendapatkan bahan kurikulum sebaiknya mengembangkan ataupun mencari dan mengelompokkan bahan yang berkaitan dengan kebutuhan lembaga tersebut. Nah, kesulitan banyaknya pengembang dalam hal ini pendidik yang merasa kesulitan mencari bahan tersebut. Nah, karena kurangnya informasi tentang bagaimana memperolehnya. Dalam proses mencari dan memperoleh bahan kurikulum tersebut, pengembang kurikulum yang dalam hal ini pendidik harus secara aktif melakukan terobosan dan berinovasi. Nah, serta terus mencari menemukan bahan ajar yang relevan. Maka dalam prosesnya memang menuntut kerja yang sistematis. Sumber utama bahan tersebut bisa berasal dari buku-buku, jurnal, penelitian, dan sebagainya. Nah, jika sudah berhasil menemukan bahan tersebut, maka bahan kemudian dikumpulkan, dicatat, dan kemudian untuk menggantikan bahan yang lama yang sudah tidak dipakai karena tidak relevan tentunya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu analisis bahan. Analisis bahan adalah suatu kegiatan yang dalam hal ini memisahkan berbagai bahan materi menjadi bagian-bagian kecil untuk kemudian diuji setiap bagian itu serta apakah berkaitan satu sama lain atau tidak. Nah, daftar analisis bahan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu publik dan informasi, yang mana analisis dalam hal ini meliputi pengarang, yaitu siapa yang menulis bahan tersebut, apa latar belakang profesinya, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua yaitu awal mula atau sejarah bagaimana proses produksi bahan tersebut. Nah, kemudian juga edisi, kemudian tanggal dan tahun publikasi, dan yang kelima yaitu penerbit. Nah, halayak fisik material. Halayak fisik itu meliputi
komponen materi, apakah masih layak atau tidak, daya tahan apakah bahan itu masih kuat, dan sebagainya. Kemudian format media yang meliputi font yang digunakan apakah menarik untuk dibaca, penggunaan gambar sebagai ilustrasi tersebut, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu tentunya kualitas. Nah, isi bahan. Hal terpenting dalam kurikulum adalah isi. Kebanyakan para ahli berpendapat bahwa isi tidak lain adalah kurikulum itu sendiri. Isi dari kurikulum biasanya memuat tentang fakta, konsep, generalisasi, keterampilan, berbagai teori-teori yang terdapat dalam bahan isi itu. Isi dari bahan kurikulum ini haruslah dianalisis. Namun sebagai pengembang haruslah berhati-hati dalam mencari dan menentukan tujuan dan sikap apa yang akan dihasilkan dari bahan yang diperoleh. Nah, berikut saya uraikan subbagian dari isi. Nah, yaitu diantaranya pendekatan ya. Dalam hal ini dapat diajukan beberapa pertanyaan seperti apakah pendekatan yang dilakukan sudah jelas pendahulunya, apakah sudah sesuai dengan filsafat pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu tujuan pengajaran. Nah, tujuan pengajaran adalah hasil belajar atau output peserta didik bahan yang diterapkan. Dalam hal ini dapat diajukan beberapa pertanyaan seperti apakah tujuan sudah dirumuskan dengan sejelas-jelasnya atau belum? Apakah tujuan tersebut sesuai dengan visi dan misi lembaga? Apakah tujuan yang dirumuskan sudah dalam bentuk tingkah laku dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu jenis-jenis tujuan pengajaran. Dalam hal ini mengacu pada taksonomi Bloom, yaitu meliputi ranah kognitif, efektif, dan psikometrik. Kemudian yang keempat yaitu orientasi masalah. Maksudnya adalah bahan atau isi materi harus berjenis pemecahan masalah. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada multikulturalisme, yaitu bahan yang dipakai memiliki keberagaman yang dapat meningkatkan kemampuan dan menambah wawasan peserta didik. Dan seterusnya yaitu ada cakupan dan urutan, yaitu maksudnya dari segi akurasi apakah bahan tersebut materinya sudah sangat luas dan topik bahannya yang disajikan dan bagaimana urutannya ya. Nah, kemudian yaitu ada khalayak bahan untuk pengajaran. Nah, analisis dalam kategori ini merupakan langkah yang paling kompleks, terstruktur dan sistematis, dan tentu tidak mudah untuk dilakukan. Nah, komponen untuk menganalisisnya pun sangatlah banyak. Di antaranya ada alat penilaian, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur output belajar siswa. Nah, alat yang dimaksud bisa berupa tes atau tugas dan lainnya. Nah, kemudian untuk dipahami, maksudnya materi dari bahan yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh setiap siswa atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada hubungannya dengan bahan kurikulum yang lain. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada efektivitas pengajaran, yaitu bahan ajar yang dipakai harus mempunyai bukti bahwa jika diterapkan akan efektif. Dan juga ada langkah-langkah pengajaran, yang mana merupakan serangkaian aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa. Nah, dalam mempelajari suatu bahan ajar. Nah, biasanya analisis dalam hal ini tidak terlalu sulit karena hanya akan berdiri dari beberapa urutan saja. Hal itu disebabkan walaupun bahan ajar yang disajikan panjang, tetapi akan terjadi pengulangan pola. Nah, untuk itu ada poin ke-6 yaitu sistem olahan, yaitu prosedur yang dibuat untuk memantau proses penilaian dan juga mengontrol penggunaan bahan yang disertakan dalam perangkat bahan. Dan juga ada prerequisite, yaitu sesuatu hal yang harus dimiliki oleh peserta didik sebelum mempelajari materi tertentu untuk penyempurnaan kurikulum. Ya, yaitu kegiatan murid juga segala aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian juga peran guru, yaitu tergantung dari metode yang digunakan. Jika yang digunakan adalah metode ceramah, maka guru berperan sangat dominan. Tetapi dalam pembelajaran program, peran guru menjadi tidak terlalu signifikan. Penilaian bahan kurikulum. Nah, setelah kegiatan menganalisis bahan kurikulum yang secara sistematis telah dipaparkan,
Selanjutnya kita melakukan penilaian terhadap kurikulum untuk menilai kelayakannya. Nah, strategi untuk penilaian kurikulum ini dapat dilakukan menjadi dua cara, yaitu pertama memeriksa kelengkapan bahan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu membaca review kritik atau laporan dari studi evaluasi yang dilakukan oleh evaluator terhadap bahan yang akan kita pakai dan melakukan tes dengan cara yaitu melakukan uji coba di lapangan. Kemudian yaitu pembuatan keputusan adopsi bahan. Nah, langkah terakhir dalam hal ini proses strategi pengembangan kurikulum adalah pembuatan keputusan untuk mengadopsi bahan. Masalah yang sering timbul adalah apabila para anggota tim penyeleksi bahan tidak mempunyai kesamaan pandangan mengenai bahan mana yang harus diadopsi. Nah, maka untuk menyelesaikan masalah tersebut dapat ditempuh dengan memeringkat bahan-bahan yang berbeda tersebut. Kemudian bahan yang memperoleh rata-rata tertinggi adalah bahan yang harus disetujui oleh tim adopsi untuk selanjutnya diadopsi dan diaplikasikan atau diterapkan ya. Nah, kemudian juga cara selanjutnya adalah dengan melakukan pendekatan yang bersifat konsensus terhadap bahan-bahan yang berbeda. Untuk dengan cara ini para anggota tim mendiskusikan bahan-bahan yang dimaksud untuk menemukan kelebihan dan kelemahan masing-masing untuk akhirnya mereka memutuskan salah satu bahan yang dinyatakan terbaik. Nah, kemudian yaitu lari ke jenis-jenis pengembangan, yaitu ada model, strategi, dan juga pendekatan. Nah, secara administratif, pendekatan mengembangkan kurikulum dapat dibagi menjadi pertama, yaitu pendekatan atas bawah atau top down, yakni pengembangan kurikulum yang muncul dari inisiatif para pejabat yang memangku kepentingan pendidikan, baik di tingkat pusat maupun wilayah. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan akar rumput, grassroots, yakni pengembangan kurikulum yang muncul dari bawah, seperti dari guru-guru serta pelaksana pendidikan di lapangan. Nah, inisiatif ini berupa usulan yang disampaikan kepada pejabat pendidikan yang berwenang untuk dipertimbangkan. Nah, selain itu, terdapat pula pendekatan kultur dan aktivitas kurikulum yang berdasarkan pada pendidikan adalah bagian dari kebudayaan. Kemudian pada kultur ini lebih cenderung mengatakan bahwa konsep dari belajar itu keseluruhan, tidak ada batasnya, yaitu seumur hidup. Nah, urutan kurikulum ditentukan bukan hanya dari pelajaran ataupun dari kurikulumnya, namun juga ditentukan dari minat dan kebutuhan peserta didik, kemudian metode dan media pembelajaran tentunya. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran, yaitu komponen strategi dan metode merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting dikarenakan berhubungan dengan implementasi kurikulum. Kemudian juga strategi pembelajaran merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, dengan kata lain, strategi memiliki dua hal yang penting, yaitu rencana yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kemudian strategi branching kadang menjadi suatu hal yang agak terlupakan dalam marketing mix, padahal strategi branching mempunyai peranan yang sangat penting dalam laba perusahaan yang sudah seharusnya memperoleh pertimbangan yang sama layaknya dengan strategi promosi dan iklan. Nah, harga yang tinggi atau rendah dapat mengubah polemik penjualan gross margin secara dramatis. Nah, ini salah satu contoh dari materi di atas. Kemudian untuk selanjutnya itu ada begitupun pula jika Anda untuk selanjutnya yaitu jenis strategi pembelajaran, yang mana jenis strategi pembelajaran adalah sebagai berikut, yaitu ada strategi pembelajaran langsung, yaitu direct instruction. Pembelajaran langsung adalah istilah yang sering digunakan untuk teknik pembelajaran ekspositoris atau teknik penyampaian semacam kuliah. Sering juga digunakan istilah talk and talk. Nah, strategi pembelajaran langsung merupakan bentuk dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru
teacher centered. Nah, kemudian ada juga strategi pembelajaran cooperative learning. Cooperative learning adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses kerjasama dalam bentuk kelompok yang biasa terdiri atas 3-5 orang siswa untuk mempelajari suatu materi akademik yang spesifik dan sampai tuntas. Kemudian strategi pembelajaran problem solving, yaitu mengajar pemecahan masalah, berbeda dengan penggunaan pemecahan masalah sebagai suatu strategi pembelajaran. Nah, memecahkan masalah adalah mengajar bagaimana siswa memecahkan suatu persoalan. Misalkan memecahkan soal-soal matematika, yang mana sedangkan strategi pembelajaran pemecahan masalah adalah teknik untuk membantu siswa agar memahami dan menguasai materi pembelajaran dengan menggunakan strategi pemecahan masalah. Kemudian juga dengan demikian perbedaan keduanya terletak pada kedudukan pemecahan masalah itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada strategi mengulang. Yaitu strategi mengulang sederhana digunakan untuk sekedar membaca ulang materi tertentu untuk menghafal saja. Nah, contoh lain dari strategi sederhana adalah menghafal nomor telepon, arah tempat, tempat tertentu, daftar belanjaan, dan sebagainya. Ada juga strategi elaborasi yang mana adalah proses penambahan rincian sehingga informasi baru akan menjadi lebih bermakna. Dengan strategi elaborasi, pengkodean lebih mudah dilakukan dan lebih memberikan kepastian. Nah, strategi elaborasi membantu pemindahan informasi baru dari memori di otak yang bersifat jangka pendek ke jangka panjang dengan menciptakan hubungan dan gabungan antara informasi baru dengan yang pernah ada. Nah, beberapa bentuk strategi elaborasi adalah membuat catatan, analogi, dan sebagainya. Nah, pembuatan catatan adalah strategi belajar yang menggabungkan antara informasi yang dipunya sebelumnya dengan informasi baru yang didapat melalui proses mencatat ya. Dengan mencatat, siswa dapat menuangkan ide baru dari pencampuran dua informasi itu. Selanjutnya itu ada strategi organisasi, yang mana strategi organisasi itu membantu pelaku belajar meningkatkan kebermaknaan bahan-bahan baru dengan struktur pengorganisasian baru. Nah, strategi organisasi terdiri atas pengelompokan ulang ide-ide atau istilah menjadi subset yang lebih kecil. Strategi tersebut juga berperan sebagai pengidentifikasian ide-ide atau fakta kunci dari sekumpulan informasi yang lebih besar. Bentuk strategi organisasi itu adalah yang membuat garis besar. Siswa belajar menghubungkan berbagai macam topik atau ide dengan beberapa ide utama. Kemudian mapping yang lebih dikenal dengan pemetaan konsep dalam beberapa hal lebih efektif daripada outlining ya. Kemudian ada juga macam-macam metode pembelajaran aktif dalam kurikulum PAI. Nah, ini pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara seorang guru dengan peserta didik, yaitu mahasiswa misalnya, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung online, yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Nah, disadari oleh adanya perbedaan interaksi tersebut, maka kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pola pembelajaran dan metode. Nah, kegiatan pembelajaran dalam implementasinya mengenal banyak istilah untuk menggambarkan cara mengajar yang akan dilakukan oleh guru. Nah, saat ini begitu banyak macam strategi ataupun metode pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, tentunya menjadi lebih baik. Model-model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran PAI secara aktif dan kreatif diantaranya adalah pertama, yaitu ada model pembelajaran langsung. Direct instruction, yaitu merupakan model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep dan atau perubahan perilaku dengan mengutamakan pendekatan deduktif. Nah, kemudian model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan paham konstruktivis. Kemudian model pembelajaran inquiry, yaitu penemuan merupakan pembelajaran berbasis inquiry. Polanya mengikuti metode sains yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar bermakna. Inquiry sebagai salah satu strategi pembelajaran yang mengutamakan proses penemuan dalam kegiatan pembelajarannya untuk memperoleh pengetahuan yang lebih bagus.
Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.